Halo guys, kali ini kita agak muram ya, nggak kayak biasanya karena pada proyek kali ini kita menuju Surabaya di saat isu-isu virus corona mulai meningkat di area Jawa Timur khususnya. Jadi video ini memang kita buat karena kita ingin melihat situasi dan kondisi selama perjalanan sampai nantinya waktu kita ngerjain project weddingan sampai akhirnya kita balik ke rumah itu seperti apa. Kayak wasiat masing-masing koyo iki, Mas. Kayak betul wasiat. Kayak wasiat masing-masing koyo iki. Enggak ada iklan. Tolong Joko Bojoku. Untuk timnya nanti kita terbagi jadi 2 tim. Kebetulan tim yang berangkat duluan ada tim A yang terdiri dari aku sebagai videografer dan Yuda, kemudian fotografer diisi oleh Mas Oki dan Sukron, dan kemudian nanti grup B diisi oleh Willy sama Angga videografer sama Dipta dan Aliando. Dipta dan Ali. Setelah selesai perjalanan langsung kita edit, langsung kita share ke publik biar ada gambaran lah bahwa sebenarnya apa yang memang real terjadi di perjalanan kita. Berarti sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 19. Proyek kita tanggal 20 dan 21. Dan di 20 dan 21 ini lokasinya beda-beda nih. Yang grup A itu di Namira, terus kemudian di Masjid Agung untuk akadnya, dan resepsinya di Geraha Sativa Bulog. Kemudian untuk grup B itu di Hotel Santika Premier Gubeng. Nah, gimana kita di weddingan itu ya yang paling riskan ya. Ya gimana kita melaluinya, apa aja yang kita butuhkan nanti kita akan jelaskan. Tapi sekarang ini yang menjadi concern kita adalah apa Mas Uki? Untuk mencegahnya ikhtiar kita itu berupa apa Mas Uki? Berupa doa. Dan tidak menerima foto ponsel. Terus yang dibawa dari Jember apa Mas Uki? Ada di tas sih. Oh bawa ya? Oh ini salah satunya cuma ini nih. Presker. Fungsinya apa Mas Uki? Oh, ini fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Menghangat tubuh. Karena corona itu tidak bisa bertahan di kondisi yang hangat. yang hangat. Oh, emang ada? Oh ya ini. Anak kan ya? Ada kok ya. Oke. Selain Presker apa Mas Uki? Mas Oki ku berbicara tidak berdasarkan data, Mas. Berdasarkan cuk. Iya dah. Enggak. Bisa dipercaya ya? Ya, Mas Oki ku justru apa update terus masalah corona. Soalnya ku saya ku diikuti sama Mas Oki. Corona ku berasal dari jin dan lain sebagainya itu Iya. diikuti ya Mas Oki. Jangan salah. Selain Presker apa ya Mas Oki yang sampean bawa? Alkohol. Alkohol. Iya. Buat minum-minum gitu. Iya. Terus selain Presker apa Mas? Apa mana? Cuma alkohol itu aja cuma. Alkohol. Iya. Itu nanti digunain ya apa Mas? Disemprotkan di tangan Oh. sama di wajah. Berarti cuma spray ya? Ya. Oh, nah kamu Ron? Bawa apa Ron? Parfum. Lo kan parfum ono alkohol ya, Mas. Iya. Ono alkohol Oh, iya. Parfum terus hand sanitizer meskipun expired 2019. Iya, anak. Ono di tas. Terus tadi juga belisa UKS-nya Pondok Pesantren nemu masker 4, lumayan. Oh iya? Iya. Nemu masker aku bapak. Selesai sudah. Ayo. Kalau saya pribadi disediain oleh istri. Sebenarnya istri pengen beliin masker dan lain sebagainya. Tapi harga masker itu 300.000 bro di apotek bro. Untuk 50 piece. Akhirnya dibelikan ini via online ini. Mitu Wetis Family Wet Wipes. Ada antiseptiknya. Ini kalau di online itu cuma 3.000. Dan ini memang katanya bisa menghilangkan bakteri. Ketika kita udah bersentuhan sama orang. Kalau bersentuhan bahaya ini. Tahan lama nggak kalau udah bersentuhan? Anti sama kuman. Oh
setan namanya. Gak mau. Nah itu dulu guys. Nanti ini kita lagi ngisi bensin dulu. Hah? Jadi nggak boleh kalau pakai kamera. Iya. Kita matikan. Matikan. Efeknya nanti corona. Oke kita lanjutkan nanti ya guys. Jadi Mas Ki. Sambil kita perjalanan kita memantau kondisi lalu lintas, apakah sepi atau gimana. Untuk area Jember sendiri masih terlihat rame ya, masih kelihatannya masih standar aja lah, sama aja kayak jam-jam biasanya. Dan bapak ini juga masih tetap berjualan karena berjualan juga merupakan kewajiban. Oh iya, sebelumnya kita udah konfirmasi berkali-kali karena ngelihat ada banyak isu yang beredar, pernikahan ditunda atau resepsinya ditunda, atau ada kebijakan dari kota-kota tertentu yang resepsinya itu bahkan diundur. Di sini sudah kami konfirmasi kepada klien-klien kami ini, ternyata memang tetap masih berjalan sesuai dengan jadwal. Cuman untuk mencegahnya itu mereka tidak menggunakan prosesi bersalaman. Cukup salaman jarak jauh, ada salaman online. Salaman Rekber. Dan disediakan hand sanitizer kurang lebih 5 liter guys. Jadi setiap orang yang masuk langsung dikasih hand sanitizer, terus habis itu dicuci dengan baik. Habis itu masuk tanpa ada salaman. Jadi meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Tapi gimana nantinya waktu acara apakah seperti atau gimana nanti ya, semoga kita kembali nanti juga masih dengan keadaan sehat dan tidak terkena virus corona. Amin. Kalau menurut sampean sendiri Mas Aki, corona itu menurut ya di bayang sampean itu ya apa Mas? Kalau corona sendiri itu apa ya, susah untuk dilawan. Kenapa Mas? Karena kalau kita terus beraktivitas, kita juga menggunakan tangan. Berapa banyak kali pun kita mencuci tangan, kalau kita beraktivitas Tetap menggunakan tangan. Berarti gak ya awak ini ya. ngawur. Ya apa? Terus ya apa? Ya soalnya ya apa ya, mari dicuci, wis resik, digawe. Ya. Masih digawe. Kalau sebenarnya deh. solusinya ya Mas? Solusinya di ngomah itu dulu. Gak usah beraktivitas. Gak usah beraktivitas. Cuman akhirnya ya dampaknya ketika kita nggak beraktivitas kan ya. Perekonomian ya. Iya. Ya mungkin ya salah satu cara mudahnya untuk mencegah ya itu tadi. Cuman katanya sih karena semalam itu aku lihat wawancaranya si Dedi sama apa? Kemenkes itu. Dia kan membicarakan tentang virus, mulai dari virus apa, MERS, terus Lain-lain SARS, ya, yang lain yang sebelumnya yang sudah terdahulu. Itu kan beberapa virus yang sudah terjadi itu dia ini Lebih mematikan. bermutasi kan. Jadi awalnya dia nggak berbahaya, Jadi berubah. jadi berbahaya. Nah, ditakutkan adalah si corona ini nanti bisa bermutasi juga jadi airborne. Airborne? Iya, jadi bisa penularan di udara. secara udara. Jadi bukan lagi secara fisik, Sentuhan ya? sentuhan tangan ataupun benda-benda yang lain. Dia bisa bermutasi. Itu masih ini sih, masih penelitian. Karena virus-virus yang sebelumnya itu dia bisa bermutasi seperti itu. Takutnya seperti itu. Nah, si corona seperti itu. Akhirnya perekonomiannya menurun semua ya Mas? Iya, secara tidak langsung karena kan semua Orang kan orang work from home iya, semua ya. Terus dampaknya kemana-mana. dolar pun semakin Nah, menguat Iya. sampai menembus angka Rp15.000. 16 Mas. Oh, 16 sih. Kena kok. Iya. 16 sama delok. Coba Mas Ki, jamin dulu Mas Ki. Oh, saya sampai 16 ya? Iya. 18.000 itu krisis ekonomi loh. Gila bro. $1 itu 15.967,50 rupiah. 16. Ini sudah tembus dari kurs terlemah setelah
sejak krisis moneter 1998. Dan kalau seperti ini terus-terusan ya krisis itu akan terjadi lagi. Ya semoga nantinya akan ada titik terang sehingga rupiah semakin menguat. Setelah rupiah semakin menguat, ya kita kembali ke kehidupan seperti biasa. Nek jari aku sih tidak perlu takut karena kematian sebab corona itu cuma 0,001 sekian persen. Tapi sebenarnya kan kematian yang sesungguhnya kan ya kuwi mesti tekong. Lenyapo diwedeni. Tapi nek ngomong polemik sing koyo ngene iki ya kita memang lebih baik mencegah lah daripada mengobati ya. Seperti apa yang diucapkan Mas Zul tadi, pencegahan mulai dari apa aja yang kita bawa, terus nanti ngapain aja kita, menghindari hal apa aja kita. Nah itu salah satu bentuk dari ikhtiar kita. Selesai toh, nggak usah terlalu lebih. Yang penting dapur tetap ngebul ya ada gitu. Masalahnya ngebul itu apa? Rupiah terus melemah ini gimana terus? Tapi untungnya loh dia mau beli harddisk itu sih harga biasa ya. Lebih murah. Berarti harga elektronik naik ya? Naik pasti. Harga kamera kudu naik. Tapi harga kamera baru Mas Ki. Iya, harga kamera baru kan naik. Naik. Lawas otomatis ya naik tuh. Ya stuck. Nggak turun. Jadi guys, walaupun isu-isu corona yang di rumah aja, tapi ternyata masih banyak orang yang beraktivitas. Jadi di Jember sendiri ini perjalanan menuju ke Surabaya kita masih terhambat di area Rampung di jam-jam masih 1:30. Harusnya kan ya sepi-sepi aja, tapi ternyata terlihat aktivitas malah itu yang nggak pakai helm itu. Itu yang nggak pakai helm luar biasa. Dan kalau tak perhatikan orang-orang Indonesia ini hanya sebagian kecil yang masih panik lah istilahnya ya. Karena perekonomian yang terus melemah ya kita mau nggak mau terus berikhtiar untuk mencari sesuap nasi. Ya. Kita sudah sampai di Surabaya guys. Ternyata dari lalu lintasnya sendiri memang masih padat ya. Mungkin karena ini jam pulang kantor, jadi mungkin ada beberapa kantor yang masih memberlakukan kerja di kantornya. Tapi kalau aku pribadi memang ini beda dari Surabaya biasanya. Kalau Surabaya biasanya jam segini ini pasti padat merayap. Ternyata masih padat guys. Memang secara langsung Bu Risma memang setahu saya tidak memberlakukan lockdown karena itu akan sangat memukul stabilitas ekonomi warga Surabaya. Jadi yang diharapkan oleh Bu Risma adalah kita sama-sama menjaga kesehatan masing-masing. Oke? Di dalam hotel ini cenderung sepi dibandingkan hari biasa. Padahal biasanya nggak di sini. Ayo. Naik. Tidak apa-apa, naik. Tidak apa-apa. 5. Ya, iya. Terus 5. Sana 5 dolar sebelah sana. Ini kira sebelah mana? Ya. Oke. Oh, sebelah ini. Ya. 5 dolar. Yuk, gimana impresinya? Wow. Apa? Luar biasa. Luar biasa. Berkelas.